Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Ibu Cucu pada video pembelajaran Akidah Akhlak kelas 2. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 2? Semoga semuanya sehat dan tetap semangat ya belajarnya. Baiklah, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Pelajaran 6, akhlak tercela, menjauhi sifat sombong. Pengertian sifat sombong. Sombong artinya sifat orang yang merasa lebih dari orang lain. Orang yang sombong merasa dirinya paling baik, paling pandai, paling kaya, paling rajin, paling kuat, paling tampan, paling cantik, dan sebagainya. Orang yang sombong selalu memandang rendah orang lain, padahal belum tentu orang yang dianggapnya rendah lebih buruk darinya. Orang yang sombong banyak bicara dan tingkah lakunya berlebihan, padahal ucapannya tidak sesuai dengan kenyataan. Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci orang yang sombong, bahkan diancam akan dimasukkan ke dalam neraka. Terdapat dalam surat An-Nisa ayat 36. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura, yang artinya sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Kebalikan dari sifat sombong adalah rendah hati, yaitu sikap yang saling menghargai orang lain dan tidak menganggap rendah orang lain. Nah, bagaimana kita agar tidak bersikap sombong, agar terhindar dari sifat sombong? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, menyadari bahwa nikmat yang kita terima adalah karunia dari Allah yang harus kita syukuri. Yang kedua, menyadari bahwa semua kelebihan yang ada pada diri kita itu tidak kekal. Apa misalnya? Orang yang kaya mungkin bisa aja menjadi miskin. Kemudian orang yang cantik dan tampan dapat berubah menjadi tidak cantik lagi dan tidak tampan lagi. Nah, yang ketiga, menyadari kelemahan dan keterbatasan diri. Nah, itu tadi cara agar terhindar dari sifat sombong. Nah, apa sih akibat dari sifat sombong? Nah, tentu ketika kita bersifat sombong, yang pertama akan dijauhi teman-teman. Yang kedua, dibenci Allah. Yang ketiga, menimbulkan permusuhan. Yang keempat, menjadi teman setan. Nauzubillah min dzalik. Yang kelima, tidak masuk surga. Seperti tadi yang Bu Cucu sudah baca ya, yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 36. Yang keenam, jika mendapat kesulitan tidak ada yang mau menolong. Nah, ketika kita bersikap sombong, gak mau menolong dia karena dia bersifat sombong. Nah, bisa saja seperti itu ya. Nah, itu akibat dari sifat sombong. Hal yang dapat membuat seseorang menjadi sombong yaitu apa aja? Yang pertama, ketika amal ibadah. Nah, amal ibadahnya itu dia merasa paling baik, paling bagus di antara orang lain. Nah, ini akan menimbulkan sifat sombong. Kemudian keturunan. Nih, misalkan nih aku keturunan orang kaya, aku keturunan orang darah ningrat. Nah, bisa aja orang bisa sombong. Nah, makanya kita harus menjauhi sifat sombong. Yang ketiga, ilmu pengetahuan. Merasa dia pintar, merasa dia baik lebih dari orang lain. Harta kekayaan. Nah, merasa dia paling kaya. Nah, ini bisa saja menjadi sombong. Nah, makanya kita harus selalu bersyukur kepada Allah agar terhindar dari sifat sombong. Kemudian ketampanan dan kecantikan. Merasa dia paling tampan, paling cantik, akhirnya sombong. Nah, ini tidak boleh ya. Yang keenam, hal yang membuat seseorang menjadi sombong yaitu ketika memiliki kekuasaan atau jabatan. Nah, bisa saja ketika dia sudah punya kekuasaan atau jabatan, dia
berubah menjadi sombong. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari sifat sombong. Karena di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua manusia itu sama. Yang membedakan adalah keimanan dan ketakwaannya. Oleh karena itu, kita harus menghindari sifat sombong yang akan merugikan diri sendiri dan orang lain, baik di dunia dan di akhirat. Baiklah, untuk tugas pada pembelajaran kali ini adalah anak-anak silahkan tulis di buku tulis apa saja akibat dari sifat sombong. Cukup sekian dari Bu Cucu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.